Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Gumelar. Saya sebagai salah satu mahasiswa di perguruan tinggi ekonomi dan bisnis Islam Bina Esa. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu PAI, yang diampu oleh Bapak Denny Maulana SSMPD. Sebelum menjelaskan moderasi agama, jadi kita harus tahu dulu apa itu pengertian moderasi. Nah, jadi pengertian moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibanding umat lain. Moderasi agama dalam pandangan Islam merupakan paham dalam beragama dan beribadah, dan seimbang, tidak berlebihan dan juga tidak ekstrim. Islam tidak pernah mengajarkan umat berbuat kekerasan, perkelahian, dan perilaku ekstrim dalam beragama. Islam juga meletakkan dasar ajaran untuk mengimplementasikan sikap moderasi agama, termasuk di dalamnya menghargai perbedaan agama, menghormati keyakinan dan cara beribadah umat yang berbeda agama, bersikap toleransi, dan berlaku adil terhadap semua umat beragama. Ada 3 alasan pentingnya memahami moderasi agama. Yang pertama, sering muncul konflik sosial bernuansa agama. Nah, yang kedua, adanya potensi yang mengakibatkan perbelahan sosial. Terus yang ketiga, adanya potensi yang mengakibatkan tindak kekerasan dan korban. Nah, jadi kesimpulannya dari moderasi agama merupakan usaha mengembangkan seluruh potensi masyarakat secara bertahap menuju kesempurnaan dalam bersikap, menghargai perbedaan, dan kerjasama untuk mencapai cita-cita mulia dalam bingkai keberagaman keagamaan. Pengertian akad. Akad merupakan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Prinsip utama dalam akad adalah menghindari riba dan serta memastikan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma agama. Ada beberapa jenis akad dalam Islam. Yang pertama ada murabahah. Murabahah itu merupakan jenis akad yang melibatkan transaksi jual beli, di mana penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut kepada si pembeli. Nah, kemudian si pembeli menyetujui harga dan keuntungan tersebut sebelum transaksi dilakukan. Nah, prinsip ini menjadikan transaksi lebih transparan karena semua pihak mengetahui besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual dan pembeli tersebut. Kemudian yang kedua ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama bisnis di mana 2 atau lebih pihak bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Nah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Musyarakah menggambarkan prinsip kebersamaan dan saling berbagi dalam mengelola bisnis. Dalam akad ini, setiap pihak berkontribusi baik dalam bentuk modal, keahlian,
atau sumber daya lainnya. Nah, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing pihak tersebut. Kemudian yang ketiga ada akad mudharabah. Akad ini merupakan investasi di mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola bisnisnya tersebut. Nah, kemudian keuntungan dari bisnis tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan resiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Mudharabah menggambarkan hubungan saling menguntungkan antara si investor dengan pengelola bisnis. Nah, investor mendapatkan keuntungan tanpa perlu dalam mengelola operasional, sementara pengelola bisnis memiliki peluang untuk mengoptimalkan modal yang disediakan. Yang selanjutnya ada akad ijaroh. Akad ini jenis akad sewa menyewa, di mana pihak menyewa menggunakan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak penyedia dengan membayar sejumlah sewa yang telah disepakati. Nah, akad ini mencakup berbagai aspek seperti penyewaan properti, kendaraan, dan peralatan. Beragama perlu dimengerti. Nah, dengan begitu kita akan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah toleransi sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak perbedaan seperti suku, perbedaan agama, perbedaan ras, dan perbedaan golongan. Akan tetapi dalam perbedaan tersebut kita tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Satu di antara jenis toleransi yang harus diterapkan yakni toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan. Penting bagi kita untuk mengerti dan memahami contoh toleransi antar umat beragama, mengingat ada beberapa agama yang berkembang di negara kita ini. Dalam beragama, contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa contoh toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama, karena itu kita harus bekerja sama satu sama lain meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Kemudian menghargai dan menghormati perayaan hari-hari besar keagamaan umat Islam. Sebagai umat beragama, kita harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tetapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Kemudian selanjutnya, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika sudah memahami toleransi, tentunya kita tidak akan menghina orang lain karena perbedaan dengan kita. Kemudian memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Terus lagi memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, ya kita juga harus menghormati orang lain yang sedang beribadah. Kemudian menjaga silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Akhlak. Akhlak itu mencerminkan kualitas pribadi. Banyak anak bangsa yang mampu lulus pendidikan akademik dengan nilai yang hampir sempurna, tapi sayangnya hanya sedikit yang memiliki akhlak yang baik. Hasilnya, mereka tidak bisa berkembang dengan baik di dunia pasca sekolah. Ibnu Miskawayh
mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Kemudian mengapa akhlak sangat penting dalam dunia pendidikan? Yang pertama, Ibnu Miskawayh berpendapat dalam kitab Mahdzib al-Akhlaq bahwa pendidikan akhlak adalah pendidikan yang difokuskan untuk mengarahkan tingkah laku manusia agar menjadi lebih baik. Nah, poin penting dari definisi pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh adalah mengarahkan tingkah laku manusia. Penanaman akhlak sejak dini pada anak akan membantunya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Anak akan terbiasa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama. Rencana saya supaya tidak korupsi ya, yang pertama itu, ini saran ya, yang pertama itu kita itu harus hidup sesuai kemampuan. Nah, salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan yang kita bisa. Nah, jangan banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengatur manajemen waktu. Nah, disiplin waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi korupsi dalam waktu. Kemudian yang ketiga, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Selesaikan segala pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Dengan hal itu, kita tidak akan meleset dari aturan tersebut hingga dapat meminimalisir korupsi tadi. Kemudian yang keempat, mengatur pengeluaran. Catat pengeluaran sehari-hari dan bedakan pengeluaran tersebut berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Upaya kebutuhan dapat mencukupi dahulu, baru jika masih ada sisa bisa digunakan untuk keinginan. Hal ini berhubungan dengan gaya hidup yang sederhana. Kemudian yang terakhir, selalu bersyukur ya. Bersyukur apa yang kita miliki dan bersyukur dengan apa yang telah kita raih hari ini dapat mencegah tindakan korupsi. Nah, apabila kita bisa bersyukur dan selalu mencari kekurangan atau tidak pernah merasa puas, apabila tidak diiringi dengan niat yang baik, akan membawa kita ke dalam perilaku dan perbuatan yang menyimpang atau korupsi tersebut.